Hebat juga ilmu kamu, monyet buluk. Baru tahu. Pancasona. Ayo bangun, Rawana. Tidak cocok antara mulut dengan kemampuanmu. Ampuni saya, pendekar perkasa. Maafkan kejumawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alangkah Dirja. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah, Rawana. Tidak pantas Maharaja dari negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kamu menyadari kesalahanmu.
Saya sangat menyadarinya, Tuan. Namaku Subali. Ini adikku Sugriwa. Kamu adalah tamuku, dan seorang tamu wajib kami muliakan. Anjani! Mau apa Tuan Putri Kayangan menyambangi hamba? Apakah Tuan-Tuan tidak sadar bahwa kedatangan Tuan semakin menyakiti hati hamba? Sebelum ini hamba tidak pernah merasakan diri hamba serendah ini. Karena tidak ada pembanding. Jangan marah, Anjani. Kami datang untuk membebaskanmu dari kutukan. Saat lahirnya anakmu adalah pintu kebebasanmu dari kutukan Sang Cupu Manik. Apakah matahari sudah berada di utara? Berbaringlah di batu itu, Anjani. Surga tempatmu tinggal sudah begitu merindukan kedatanganmu. Sebentar lagi anakmu akan lahir. Anjani, lihat wajahmu di sendang itu. Kamu telah kembali menjadi putri cantik jelita. Tapi duka itu berpindah pada anakku. Tidak, Dewi. Anakmu tidak akan pernah berduka oleh rupa wajahnya. Karena dia tidak pernah memiliki wajah lain. Seorang kesatria suci adalah batinnya, adalah jiwanya, dan semua jalan pikirannya, bukan kulitnya. Dewa memberikan nama Anoman. Tugas kami sudah selesai, Anjani. Kami akan kembali ke Kayangan. Hanya 3 sasi, kamu akan menyusui anakmu. Sesudah itu, sebaiknya segera menempati suargamu. Lalu, bagaimana dengan Anoman? Alam yang akan membesarkan dan mendewasakannya. Para dewa akan memberinya kesaktian untuk menjalankan tugas sucinya. Rahwana, pulanglah ke negerimu. Sudah 2 pekan kamu berada di sini. Pasti kerabatmu akan mencari-cari dan rakyatmu akan merasa kehilangan. Biarkan saya di sini, Tuan Pendekar. Tidak ada artinya kalau saya pulang ke negeri saya. Sebagai Maharaja, saya tidak bisa melindungi rakyat saya. Kecuali kalau Tuan Pendekar bersedia mewajangkan ilmu Pancasona kepada saya. Tidak bisa, Rahwana. Ilmu ini tidak bisa sembarangan diwejangkan kepada orang lain. Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu digunakan untuk kejahatan.
Apakah melindungi rakyat sebuah kejahatan? Tentu tidak. Saya hanya ingin melindungi rakyat saya dari gangguan negeri lain yang iri atas kemakmuran Alangkadirja. Dan sebenarnya saya melanglang buana untuk maksud itu. Kamu mau bersumpah untuk tidak menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, Rahwana? Dewa tak akan mengutuk saya kalau ilmu itu saya gunakan untuk sesuatu yang saya anggap jahat. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsumu. Aku akan menyalurkan Aji Pancasona ke dalam tubuhmu. Buka mahkotamu. Kakang memberikan ajian Pancasona. Ya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apa Kakang tidak takut dia akan... Shh, jangan berprasangka buruk, Riwa. Aku tidak butuh nasihatmu, Lembu Sura. Yang aku butuhkan dukunganmu. Kita bersama datangi para dewa di Kahyangan. Paksa mereka menerima lamaranku kepada Dewi Tara. Kalau tidak mau menyerahkan, kita hancur leburkan istana mereka. Apa kita mempunyai kekuatan untuk melawan sang pemilik kekuatan itu sendiri, Kakang? Kamu sama pengejutnya dengan Lembu Sura Jatasura. Mereka tidak akan mampu melawan kita. Karena Batara Guru telah memberikan kesaktian kepadaku melebihi yang dimiliki para dewa yang lain. Buat apa kita cari perkara dengan para dewa? Sementara di sini, Kakang Mahesa Sura sudah menikmati penghormatan dari seluruh rakyat kita. Bahkan menyamai kebesaran para dewa di langit. Dan mereka pun menyembah Kakang layaknya Batara. Kalau hanya mencari wanita cantik, saya yakin pasti ada di antara rakyat kita yang wajahnya secantik bidadari dari Kahyangan. Bukan masalah kecantikannya, Lembu Sura. Kecantikan itu cuma masalah satu kedipan. Kalau mata kita berkedip, hilanglah kecantikan itu menjadi gelap. Aku melamar bidadari karena ingin memiliki derajat yang sama. Kita setara dengan para dewa-dewa. Bangunlah segenap rakyatku. Hari ini, aku, sesembahanmu, mau melamar bidadari penghuni Kahyangan yang bernama Dewi Tara. Persiapkan keramaian untuk perkawinanku selama 7 hari 7 malam. Hamba akan kerjakan junjungan kami, pujaan kami. Di ujung lidah Gusti nyawa kami berdiri, dan di ujung lidah Gusti nyawa kami tersungkur. Kami akan mempersembahkan semua hasil kesuburan tanah negeri Kiskenda untuk kemeriahan perkawinan Gusti. Jatasura. Iya, Kakang. Pimpin seluruh rakyat untuk berbenah mempersiapkan penyambutan kepada bidadariku yang jelita. Baik, Kakang.
Kanda sudah menemukan Sang Dewi? Lebih dari itu, Wibisana. Aku telah mendapatkan ajian yang membuat aku akan menggenggam Mayapada. Ajian Pancasona. Membuat diriku tidak bisa mati. Pancasona? Ya. Meskipun tubuhku hancur lebur, begitu menyentuh ibu bumi, akan kembali menjadi utuh. Maka, niatku untuk menguasai seluruh Mayapada akan terlaksana. Kumbakarna. Kumbakarna. Kenapa kamu tidak gembira kakangmu tidak bisa mati? Mudah-mudahan kakang bahagia. Kenapa mudah-mudahan? Tubuh kakang mungkin tidak bisa mati, tapi umur akan terus bertambah. Dan setiap tubuh pasti akan dimakan rapuh, digerogoti penyakit tua. Buat apa tidak bisa mati, tapi pikiran pikun dan encok sering kumat. Kurang ajar. Aku akan meminta kepada dewa untuk tetap awet muda. Ada lagi yang juga sulit untuk dihindarkan, yaitu penyakit bosan. Apakah Kakang tidak tersiksa kalau terus-menerus hidup, sementara hati Kakang terus-menerus ditempeli rasa bosan, melihat kekotoran Mayapada? Tidak. Karena aku adalah bagian dari kotoran itu. Buka pintu. Kesombongan siluman kerbau itu sudah sampai pada puncak keharusan untuk dimusnahkan. Dia mau melamar Tara. Buka gerbang selama tangkap. Biarkan dia menghadapku. Bagaimana kalau mereka membuat kerusakan di sini, Adik Guru? Aku lebih tahu apa yang akan terjadi, Kakang Narada. Bukakan gerbangnya. Baik, Romo. Akan kuobrak-abrik kayangan ini sampai jadi puing-puing debu. Kalau kalian tidak membuka gerbang selama tangkap dan menerima penghadapan kami di depan Batara Guru. Mundur. Ya. 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 Ayo, mereka telah menyerah Lembu Surah. Jangan-jangan ini jebakan, Kakak. Tidak ada artinya jebakan apapun untuk kita. Ayo, dewa-dewa itu sudah ketakutan melihat kesaktian kita. Itulah kenapa mereka membuka pintu gerbangnya. Mendekatlah Maesasura. Bukankah kau menghendaki kesetaraan? Kenapa kalian merusak gerbang istanaku? Karena kalian menghalangi kami masuk. Kalian menutup gerbang itu. Siapapun terlarang memasuki gerbang itu sebelum melewati pintu kematian di Mayapada. Kami lain, Dewa. Kami tidak akan mengikuti aturan kalian. Lalu, apa keinginan kalian? Aku mau melamar bidadari yang tercantik bernama Tara. Dan akan kuboyong sekarang juga ke istanaku. Ini Apsari yang bernama Tara. Wah.
Kami selalu memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan keinginannya. Sebagaimana kamu menginginkan mempersunting bidadari, maka yang bersangkutan kuberi kesempatan untuk memberi jawaban atas keinginanmu. Aku tidak butuh jawaban, tapi butuh dia. Lamaranku adalah sebuah keniscayaan. Apa kamu pikir di alam maya pada, baik alam nyata maupun alam kasat mata, ada keniscayaan? Semua serba wenang Maesasura. Tara Hapsariku, kamu telah mendengar ada seorang siluman ingin melamarmu? Apakah kamu menerimanya? Hamba sedang hamati raga Gusti Batara. Hamba akan memberi jawaban hamba bila tapa berata hamba sudah berakhir. Hamba akan turun ke Gua Kiskenda dengan jawaban hamba. Kamu mendengarnya Maesasura? Tara sedang melakukan hamati raga. Tapa berata. Tidak mungkin dalam keadaan demikian dia akan bisa melayanimu. Dia akan datang ke istanamu kalau tapa beratanya sudah berakhir. Apa ucapan kalian bisa dipercaya? Ucapan para dewa dan Hapsari adalah keniscayaan. Seluruh alam akan hancur tanpa kepastian. Kami akan datang lagi dan menghancur leburkan Kahyangan kalau kalian berbohong. Hah? Kelemahan penghuni Mayapada adalah kebodohannya. Sedikit saja punya kelebihan, dia akan merasa menjadi sosok sempurna dan merasa dirinya sama dengan dewa. Sementara makhluk di sekelilingnya melihat dia yang memiliki secuil kelebihan itu, langsung mendewakan sebagai yang patut disembah. Itulah kebodohan mereka yang paling nyata. Lalu bagaimana, Di Guru? Apa pantas kita menjodohkan seorang Hapsari dengan Raja Siluman Busuk seperti Maesasura tadi? Aku sudah mengatakan bahwa kelakuan mereka adalah puncak keharusan untuk dimusnahkan. Putra Gotama sudah disuratkan dalam jantra nasib untuk menumpasnya. Dan itulah jalan pemberian ganjaran kepada tapa beratanya untuk mendapatkan Hapsari yang mulia. Saat kemuliaan itu sudah datang, cucuku. Kamu harus menjalankan tugas kedewataan. Menghancurkan kejumawaan, kesombongan yang sudah kelewat batas. Kami siap menjalankan titah apapun dari Gusti Dewa Batara. Ada Raja Siluman Sapi yang mau menghancurkan hukum kehidupan. Dia nekat melamar bidadari suci. Kesombongannya sudah menyundul langit Kahyangan. Hukum mereka setimpal dengan kekurang ajarannya. Siapa yang membunuh Maesasura dan Lembusura akan kuanugerahi Dewi Tara, Hapsari yang dilamar Raja Siluman itu. Hamba menjalankan titah Paduka Dewa. Berangkatlah, cucuku. Kakang, kita lupa menanyakan di mana letak Gua Kiskenda itu. Gampang, Sugriwa. Kita bisa tanya. Hai, Siluman Kodok. Di mana Gua Kiskenda? Aku bertanya baik-baik, Siluman. Mau apa kamu ke sana? Itu urusanku. Kalau itu urusanmu, ada urusan apa? Aku harus memberitahu kepadamu. Kurang ajar.
Baik, baik. Akan kutunjukkan. Kalian jalan terus ke arah Diwangkara tenggelam. Di bawah Gunung Pucung itulah Goa Kiskenda berada. Buat apa kamu ke sana? Rajanya seorang siluman sapi yang sangat kejam. Aku akan menumpasnya. Ayo Sugriwa, negerinya di arah barat. Lihat itu. Turun. Beraninya kau menginjak-injak negeriku. Mana Rajamu Mahisasura dan Lembusura? Kurang ajar, lancang kau. Ya. Rajamu yang telah lancang berani melamar calon istriku di kayangan dewa. Kalian semua, bunuh kedua monyet itu. Ya. Aku yakin Mahisasura dan Lembusura masih berada di dalam gua. Kita harus hati-hati, Kakang. Kalau mereka mampu mendatangi kayangan dewa, artinya kesaktian mereka di atas rata-rata yang dimiliki para manusia. Benar, Sugriwa. Saya tidak mau putra Resi Gotama akan tewas dua-duanya. Maksud Kakang? Cukup aku saja yang masuk ke dalam. Aku akan melakukan itu, Sugriwa. Kamu tunggu di luar. Kalau nanti darah merah yang keluar dari mulut gua, artinya aku yang menang. Tapi kalau yang keluar darah putih, artinya aku berlaya. Maka cepat kau tutup pintu gua ini dengan batu besar. Supaya Mahisasura dan Lembusura juga tewas di dalamnya. Kamu mengerti, adikku? Ya. Tapi aku mencemaskanmu, Kakang. Kenapa tidak berdua saja kita ke dalam, Kakang? Jangan, adikku. Aku ingin keturunan ayah kita tetap berkesinambungan. Sampaikan salamku kepada Yunda Anjani dan juga Rama Begawan. Mahisasura! Lembusura, ayo sini lawan aku. Kalian telah lancang berani meminang calon istriku dari swarga. Mau apa kau kemari, monyet dekil? Aku mau menghukum kalian. Siapapun yang berani mengusik calon istriku, akan kubinasakan. Jangankan seekor kera, dewa pun dengan mudah kubunuh dengan satu tangan. Pancasona!
Kakang, pasti kamu telah mati sampai bersama musuh-musuhmu. Nasibmu sungguh tidak pernah beruntung, Kakang. Sugriwa! Licik kamu! Kamu telah mengkhianati ketulusanku! Kalau hanya ingin menginginkan Dewi Tara sebagai upah dari Dewata, kenapa harus dengan cara selicik ini? Kau harus menerima hukumanku, Sugriwa! Gusti Sugriwa! Apa yang terjadi, Sugriwa? Mana Subali? Kakang Subali mati bersama musuh-musuhnya. Sudahlah. Semuanya sudah suratan dewa. Tabahkan hatimu. Romo? Romo? Apa kabar, Romo? Hush, sama dewa kok nyapanya begitu. Biar aku bapakmu, tapi aku kan dewa. Maaf, Romo. Sugriwa, aku diutus Betara Guru untuk menyampaikan hadiah yang telah dijanjikan. Bau bangkai siluman sapi yang bernama Maesasura dan Lembusura sudah sampai ke Kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya Kakang Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi... Terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. Paham, Romo. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu, Dewi Tara.
Kakang, kamu kaget Sugriwa? Kamu kira aku tidak bisa membebaskan diri dari sumbatan batu di pintu gua? Hah? Kakang, saya hanya... Hatimu lebih busuk dari siluman Sugriwa. Kamu tidak pantas menyerang nama sebagai putra Begawan Gotama. Kelakuanmu kelakuan Denawa. Kelakuan kaum Diu. Sabar, Kakang. Tega kamu mengkhianati kakak kandungmu sendiri. Demi untuk mendapatkan seorang bidadari. Hah? Sabar, Kakang. Demi Hyang Tunggal, saya hanya menjalankan perintahmu. Kau menyalahi perintahku, Sugriwa. Kamu sengaja menutup pintu gua. Padahal akulah yang memenangkan pertarungan. Aku berhasil membunuh Maesasura. Tapi kamu malah mengurungku dalam sarangnya. Kakang, saya melihat darah putih dan darah merah bercampur dan keluar dari pintu goa. Dan perintahmu, kalau darah putih mengalir, berarti Kakang telah tewas. Apakah saya salah? Kalau kemudian saya menutup pintu goa itu? Dusta! Kamu mengarang cerita, Sugriwa. Sekarang terimalah hukumanku. Ya! Sabar, sabar. Tenang. Tenang. Buang angkaramu. Ada soal bisa dirembuk dan kita buktikan apakah ucapan Sugriwa itu benar atau salah. Jangan campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Hah? Jangan. Jangan. Nanti saya dimarahi Romo Narada karena tugas saya untuk menjagamu dan juga Sugriwa. Kakang. you